Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peradilan dalam hukum pajak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu saya sendiri adalah Revina Tenali BP 19076, yang kedua Idola Cinta Rusanti BP 19060, ketiga Fiona Andini BP 19086, keempat David Hidayat BP 19052, yang kelima Fani Nurhayati BP 19056. Hukum pajak terbagi menjadi dua, hukum administrasi dan hukum pidana. Hukum administrasi ini umumnya berupa sanksi administratif berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan kejatuhan oleh fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap dan dikarenakan alfa atau lainnya. Yang kedua, hukum pidana ini berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Contohnya adalah sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idola Cinta Rusanti dengan nomor BP 19060. Peradilan administrasi pajak. 1. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan aparat pajak atau fiskus. Yang kedua, peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu 1. Peradilan administrasi tidak murni. Yang kedua, peradilan administrasi murni. Peradilan administrasi tidak murni disebut peradilan tidak murni karena hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Peradilan administrasi murni peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengawali. Keberatan dan banding. Yang pertama, keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sesuatu, seperti surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih besar, surat ketetapan pajak nihil, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dan selanjutnya, keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Yang ketiga, tahap selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah yang pertama, penyampaian surat keberatan, yang kedua, saat diterimanya surat keberatan, yang ketiga, proses penyelesaian keberatan. Yang kedua, banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan selanjutnya, dalam pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, syarat pengajuan surat banding. Kedua, pemrosesan mengajukan banding. Yang ketiga, siapa yang mengajukan banding. Yang keempat, hak-hak pemohonan banding. Yang kelima, pencabutan banding. Dan selanjutnya, dasar hukum pasal 1, pasal 1, pasal 35, pasal 36, pasal 37, 38, 39, 44, 45, Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Hakim dan panitera
negara tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak, 2. Wakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, 3. Penasehat hukum, 4. Konsultan pajak, 5. Akuntan publik, dan 6. Pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak. Kekuasaan pengadilan pajak ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Yang kedua, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan menentukan sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berlaku. Yang ketiga, pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Yang keempat, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan penuntutan dan keputusan lainnya, gugatan pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman, lelang. Yang B. Keputusan berkait dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Dan C. Keputusan pembentukan yang berkait. Putusan pengadilan pajak dapat berupa pertama, menolak, yang kedua, mengabulkan sebagai atau seluruhnya, yang ketiga, menambah pajak yang harus dibayar, yang keempat, tidak dapat diterima, yang kelima, membetulkan kesalahan tulisan dan kesalahan hitung, yang keenam, membatalkan, dan yang ketujuh, terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurhayati, BP 19101155110056. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pengendalian pajak. Pembayaran atas jasa intragrup ke pihak afiliasi wajib pajak di luar negeri. Korelasi pemeriksaan. Yang pertama, melakukan eksistensi dan manfaat ekonomi atas jasa intragrup tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, persen margin yang diberikan. Yang kedua, mempertanyakan mengenai dasar alokasi biaya dari pihak afiliasi di luar negeri yang dibebankan ke anak perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, pembayaran jasa intragrup dianggap merupakan dividen terselubung. Argumentasi dan pembuktian. Yang pertama, pembuktian eksistensi, keberadaan dan perjanjian antara intragrup service dan pemberian jasa benar-benar ada dan mungkin hadir di Indonesia. Terdapat laporan atau report atas hasil pemberian jasa. Yang kedua, membuktikan manfaat ekonomi, dampak ke bisnis perusahaan, contoh meningkatkan penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, kualitas produksi, memperoleh pendanaan tambahan, efisiensi SDM, dan lain-lain. Yang ketiga, keberadaan transfer pricing dokumen untuk membuktikan wajib pajak telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang keempat, keberadaan aspek pajak terkait pembayaran jasa intragrup PPh 26 dan PPN JLN. Yang kelima, bukti, keterangan dan penjelasan terkait dividen. Yang pertama, yang A, tidak ada RUPS yang dilakukan pemohon banding perihal pembagian dividen. B, pusat bukan merupakan pemegang saham pemohon banding. C, laba bersih pemohon banding masih menunjukkan rugi sehingga tidak memungkinkan untuk membagikan dividen.